Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ajeng. Perkenalkan, nama saya Atta Nabila Azahra dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas MH Tamrin dengan NIM 10722241032. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Kualitas Air Terhadap Kesehatan Masyarakat di Jakarta Timur. Berikut sistematika penelitian saya. Selanjutnya, ada pula tujuan dari penelitian saya. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kesehatan masyarakat di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Yang kedua, mendeskripsikan kualitas air di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Selanjutnya, ada pula tujuan dari penelitian saya, yaitu yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kesehatan masyarakat di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Yang kedua, mendeskripsikan kualitas air di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kualitas air dengan status kesehatan masyarakat di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Dan yang terakhir, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan manfaat secara akademis. Yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan tentang kualitas air dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, yaitu di wilayah Makassar, Jakarta Timur. Selanjutnya, memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat, khususnya terkait dengan aspek sanitasi kesehatan lingkungan. Yang terakhir, menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang kualitas air dan kesehatan masyarakat di wilayah lainnya. Selanjutnya, manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis itu bisa untuk pemerintah, yaitu hasil penelitian ini tuh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas air di masyarakat Kelurahan Makassar. Selanjutnya, manfaat untuk masyarakat, yaitu hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyakit berbasis air. Dan selanjutnya, manfaat untuk peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang kualitas air dan kesehatan masyarakat di wilayah lain. Berikut ada metodologi penelitian yang saya gunakan, yaitu penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, dengan desain cross-seksional. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang akan dilakukan. Yang pertama, pengumpulan data dengan data primer, status kesehatan masyarakat, dan data sekunder. Yang kedua, analisis data dengan analisis deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, pengertian kualitas. Definisi kualitas air mengacu pada karakteristik fisik, kimia, dan biologis air yang menentukan kesesuaiannya untuk penggunaan tertentu. Baku mutu air adalah suatu peraturan yang disiapkan oleh suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan menurut Acehpedia tahun 2010. Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, uji fisik, uji biologi, atau uji kenampakan, yaitu dilihat dari bau dan warna. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama ada faktor fisik, yaitu air yang layak dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air yang mempunyai kualitas yang baik sebagai sumber air minum maupun air bersih. Antara lain harus memenuhi persyaratan secara fisik,
tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, serta tidak berwarna. Yang kedua, ada faktor kimia. Air bersih yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, antara lain besi, fluorida, mangan, derajat keasaman, nitrit, nitrat, dan zat-zat kimia lainnya. Yang ketiga, faktor bakteriologis. Bakteri indikator sanitasi adalah bakteri yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya polusi feses dari manusia maupun dari hewan, karena organisme tersebut merupakan organisme yang terdapat di dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan. Selanjutnya, ada hubungan kualitas air dan kesehatan masyarakat. Pencemaran air terjadi ketika zat berbahaya atau kontaminan masuk ke dalam air dan mengubah kualitasnya. Sumber pencemaran air dapat berasal dari limbah domestik, industri, pertanian, dan kegiatan manusia lainnya. Pencemaran air dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Air yang tercemar dapat menyebabkan masalah kesehatan yang kronis seperti penyakit ginjal, kanker, dan kerusakan saraf. Pencemaran air dapat meningkatkan beban kesehatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui biaya pengobatan dan kehilangan produktivitas. Kualitas air minum memiliki hubungan krusial dengan kesehatan manusia. Dan air yang terkontaminasi atau mengandung bahan kimia berbahaya dapat membawa risiko serius bagi kesejahteraan masyarakat. Air yang tercemar dapat mengandung berbagai mikroorganisme potongan seperti bakteri, virus, dan parasit. Saat diminum atau digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti mandi dan memasak, mikroorganisme ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan infeksi saluran pencernaan seperti diare, kolera, dan tifus. Kontaminan kimia seperti logam berat, contohnya itu seperti timbal dan merkuri atau bahan kimia industri yang mencemari air juga memiliki potensi berbahaya. Selanjutnya, peran sistem pengolahan air minum. Jadi, sistem pengolahan air minum yang efektif memainkan peran krusial dalam menghilangkan kontaminan dan menjaga kualitas air yang aman untuk dikonsumsi. Jadi, berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana setiap langkah dalam sistem pengelolaan air minum berperan dalam menjaga kualitas air yang aman. Yang pertama, melalui proses penyaringan. Penyaringan adalah proses pertama dalam sistem pengolahan air minum. Air mentah yang diambil dari sumber alami seperti sungai atau danau akan melewati berbagai jenis filter fisik untuk menghilangkan partikel besar seperti pasir, kerikil, dan bahan organik besar lainnya. Proses ini membantu mencegah partikel kasar masuk ke dalam sistem dan mengganggu proses selanjutnya. Selanjutnya, ada koagulasi. Setelah proses penyaringan, air mentah yang mengandung partikel-partikel kecil yang mungkin tidak dapat terangkat oleh penyaringan. Dalam proses koagulasi, bahan koagulan seperti aluminium sulfat atau besi, klorida ditambahkan ke dalam air. Partikel-partikel kecil ini akan membentuk gumpalan-gumpalan besar yang disebut vlog. Vlog-vlog ini akan mengendap dan memungkinkan partikel-partikel terlarut atau tepung lainnya untuk terjebak di dalamnya. Selanjutnya ada flokulasi. Setelah vlog terbentuk dalam proses koagulasi, proses flokulasi memastikan bahwa vlog-vlog ini bergabung menjadi suatu gumpalan yang lebih besar dan lebih berat. Ini membuat vlog lebih mudah untuk diendapkan selama tahap sedimentasi. Yang keempat ada tahap sedimentasi. Dalam tahap sedimentasi, air yang mengandung vlog-vlog tadi dibiarkan diam selama beberapa waktu. Vlog-vlog ini akan mengendap ke bagian bawah tangki atau wadah,
membentuk endapan lumpur. Air yang mengandung kontaminan lebih berat ini dapat dengan mudah dipisahkan dari air yang bersih di atasnya. Proses yang kelima yaitu filtrasi lanjutan. Setelah tahap sedimentasi, air akan melewati lapisan media penyaringan seperti pasir halus atau karbon aktif. Media-media ini akan menghilangkan partikel-partikel kecil yang mungkin masih tersisa di dalam air, termasuk mikroorganisme patogen. Dan langkah yang terakhir adalah desinfeksi. Proses terakhir adalah desinfeksi, yaitu di mana bahan disinfektan seperti klorin, ozon, atau sinar ultraviolet ditambahkan ke air. Tujuan utama dari desinfeksi adalah membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme yang mungkin masih ada dalam air setelah proses yang sebelumnya. Jadi ini membantu mencegah penyebaran penyakit melalui air minum. Jadi, dengan mengintegrasikan semua langkah ini, sistem pengolahan air minum yang efektif dapat menghasilkan air yang bebas dari kontaminan dan aman untuk dikonsumsi. Proses ini memastikan bahwa air yang dikeluarkan dari keran memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan tidak membawa risiko penyakit terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada sifat-sifat air secara fisik. Yang pertama itu dari suhu. Temperatur air akan mempengaruhi penerimaan masyarakat akan air tersebut dan dapat pula mempengaruhi reaksi kimia dalam pengolahannya, terutama apabila temperatur itu sangat tinggi. Temperatur yang diinginkan yaitu kurang lebih 3 derajat Celcius suhu udara di sekitarnya yang dapat memberikan rasa segar. Tetapi iklim setempat atau jenis sumber-sumber air akan mempengaruhi temperatur air. Di samping itu, temperatur pada air mempengaruhi secara langsung toksisitas. Yang kedua, dari bau dan rasa. Bau dan rasa biasanya terjadi secara bersamaan dan biasanya itu disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik yang membusuk. Tipe-tipe tertentu seperti organisme mikroskopik serta persenyawaan kimia seperti fenol. Bahan-bahan yang menyebabkan bau dan rasa ini berasal dari berbagai sumber. Intensitas bau dan rasa dapat meningkat bila terdapat klorinasi. Karena pengukuran bau dan rasa ini tergantung pada reaksi individu, maka hasil yang dilaporkan itu tidak mutlak. Untuk standar air minum dan air bersih, diharapkan air tidak berbau dan tidak berasa. Yang ketiga itu kekeruhan. Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna atau rupa yang berlumpur dan kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik yang tersebar dari partikel-partikel kecil yang tersuspensi. Kekeruhan pada air merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyediaan air. Selanjutnya ada kekeruhan. Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna atau rupa yang berlumpur dan kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi tanah liat, lumpur, dan bahan-bahan organik yang tersebar dari partikel-partikel kecil yang tersuspensi. Kekeruhan pada air merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyediaan air bagi umum, mengingat bahwa kekeruhan tersebut akan mengurangi segi estetika. Selanjutnya yang keempat itu warna. Warna di dalam air terbagi menjadi dua, yaitu warna semu yang disebabkan oleh partikel-partikel seperti tanah, pasir, dan lain-lain. Yang kedua adalah warna sejati, yaitu warna yang berasal dari penguraian zat organik alami, yakni humus, lignin, tanin, dan asam organik lainnya. Yang kelima, zat padat terlarut
atau TDS dan residu tersuspensi atau TSS. Muatan padatan terlarut adalah seluruh kandungan partikel baik berupa bahan organik maupun anorganik yang terlarut dalam air. Bahan-bahan tersuspensi dan terlarut pada perairan alami tidak bersifat toksik, akan tetapi jika berlebihan dapat meningkatkan kekeruhan selanjutnya yang menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam kolam air, dan akhirnya akan berpengaruh terhadap proses fotosintesis di perairan. Selanjutnya, ada upaya untuk meningkatkan kualitas air dan kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas air dan kesehatan masyarakat adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat itu aman, bersih, dan sehat. Hal ini penting karena air itu kalau tercemar itu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Jadi upaya yang pertama itu ada pengawasan dan regulasi kualitas air. Pemerintah memperketat pengawasan dan regulasi terkait kualitas air. Inspeksi rutin dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan air yang disalurkan memenuhi standar kesehatan. Yang kedua, kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM. Untuk mempercepat penyediaan air minum yang layak, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan LSM melalui kemitraan publik swasta. Perusahaan swasta didorong untuk berinvestasi dalam proyek penyediaan air minum LSM. Yang ketiga, sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. STBM adalah pendekatan yang berfokus pada perubahan perilaku masyarakat terkait kebersihan dan sanitasi. Melalui metode ini, masyarakat diberdayakan untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan air yang mereka konsumsi. STBM mencakup 5 pilar utama, salah satunya adalah pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga. Yang keempat, pengawasan kualitas air minum atau PKAM. PKAM merupakan bagian integral dari upaya memastikan agar air yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan. Yang kelima, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain inovatif, teknologi pengolahan air yang ramah lingkungan juga menjadi fokus utama. Teknologi ini tidak hanya bertujuan untuk memurnikan air, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Solar distillation dan penggunaan bahan-bahan alami untuk filtrasi adalah contoh dari teknologi ramah lingkungan yang mudah diterapkan. Yang terakhir, ada pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas air minum. Melalui program seperti PAMSIMAS atau program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, pemerintah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih. Demikian presentasi yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bu Ajeng yang sudah mendengarkan presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.